kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan untuk Tuhan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, mari kita baca dahulu firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sampai di situ pembacaan saya, saudara. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini merenungkan dengan judul renungan partisipasi untuk bangsa dan negara. Partisipasi untuk bangsa dan negara. Saudara, jadi hari-hari ini saya tergelitik sudah sejak beberapa hari yang lalu renungan kita membahas tentang peperangan, terutama tentang Arab dan Palestina, dalam hal ini Hamas yang ada di Gaza. Nah, tapi ternyata berita dalam negeri itu sekarang ini juga diramaikan oleh pembicaraan tentang calon presiden dan calon wakil presiden, saudara. Sehingga keluarga saya juga hampir semuanya menjadi ahli-ahli pengamat politik sekarang ini, saudara-saudara ya. Jadi banyak yang mengajak membicarakan, paling tidak seperti itu, menjadi buah bibir di kita. Di tengah keluarga kami dan juga rasanya di tengah masyarakat kita sedang hangat membicarakan tentang calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di awal tahun depan. Ya, ini jadi pembicaraan politik sedang hangat. Nah, saya itu mencari-cari. Ini di situasi semacam ini Tuhan menunjukkan melalui firman-Nya di mana tempatnya. Saya menghubungkannya dengan politik. Ya, sekarang ini kita sedang berpikir-pikir mau mendukung calon presiden yang mana dan calon wakil presiden yang mana. Lalu sedang mengamati juga ada calon yang belum pasti, yang sudah mencalonkan diri tapi belum punya wakil. Ada yang masih menunggu, mempertanyakan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan umur dari calon presiden dan calon wakil presiden itu berapa, minimal dan maksimalnya yang sudah ditentukan kayaknya minimalnya. Nah, maksimalnya masih ditunggu, jadi masih ada banyak orang yang ketar-ketir sekarang ini, mengkhawatirkan apalagi calonnya itu sendiri dan juga para pendukungnya. Waduh, ini nanti bagaimana dengan keputusan sidang Mahkamah Konstitusi ya, yang berwenang untuk menentukan batasan umur ini dan sebagainya. Nah, sehingga pembicaraan mengenai hal itu masih hangat banget. Nah, saya itu mencari-cari apakah ada firman Tuhan yang berkata berdoalah untuk pemimpinmu gitu. Saya cari enggak ada. Apakah ada yang
memerintahkan untuk bela negara. Kata bela negara itu di Alkitab enggak ada. Kemudian ya enggak tahu kalau saya hanya belum menemukan. Lalu saya mencari-cari lagi bagaimana dengan sikap politik. Nah, kata sikap politik itu di firman Tuhan juga enggak ada, saudara ya. Nah, yang ketemu bagi saya adalah bagian Alkitab atau ayat yang sangat klasik. Saya hanya menemukan ini kembali, yaitu yang sudah berkali-kali dibaca oleh banyak orang, direnungkan. Yeremia pasal 29 ayat 7. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saya jadi merenungkan. Yang pertama saya renungkan adalah tentang nubuat Yeremia. Nubuat Yeremia ini disampaikan sebelum umat pilihan Tuhan dibuang ke Babel. Jadi memang ini nubuatan untuk pembuangan umat pilihan Tuhan ke negeri yang jauh dari tempat tinggalnya, dari kota kelahiran mereka, seperti itu. Nah, lalu di sini dikatakan usahakanlah dan berdoalah untuk kota di mana kamu aku buang. Nah, kalau saya menerapkannya pada zaman sekarang, maka saya merasa bahwa kita ini umat beriman ini juga orang-orang yang terbuang. Jadi sebetulnya Tuhan menciptakan manusia itu kan letaknya sebetulnya tidak di sini. Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu diletakkan di Taman Eden, saudara. Jadi tidak di dunia ini, tidak di dunia yang terkutuk ini maksudnya. Tetapi ada di sebuah dunia yang enak, yang tidak ada kejahatan di sana. Itu. Kalaupun ada pemerintahan, maka pemerintahan itu dipegang oleh Tuhan sendiri, saudara ya. Adam diperintahkan untuk menurunkan banyak keturunan, kemudian memenuhi bumi. Firman-Nya berkata seperti itu. Jadi saya merasa, ya kalau boleh saya mengajak, kita merasa kita ini ada di tempat pembuangan sekarang ini. Kan dikatakan di dunia ini hanya sementara, saudara ya. Jadi kita ini ada di tempat pembuangan, tapi rumah kita tidak di sini itu. Nah, kita diperintahkan untuk satu mengusahakan, dua mendoakan kota di mana kita dibuang, begitu. Nah, lalu kalau berbicara masalah kota, maka kota itu dapat diartikan sebagai tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu bagi kita, bagi saya dan saudara, bisa mengartikannya bagi bangsa dan negara. Jadi, bagian dari firman Tuhan ini juga bisa kita renungkan sebagai perintah dari Tuhan untuk kita mengambil sikap. Mengambil sikap dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Tempat tinggal kita di tengah bangsa dan negara kita sedang menghadapi tahun politik. Nah, sekarang lalu apa yang harus kita kerjakan, saudara-saudara sekalian? Yang harus kita kerjakan menurut firman Tuhan adalah mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan bangsa. Siapa yang akan jadi pemimpin untuk 5 tahun mendatang ini menentukan kesejahteraan bangsa dan negara loh, saudara. Ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengusahakan dan mendoakan. Nah, kalau begitu ya mari kita kerjakan. Saudara-saudara, kita kupas dulu. Yang namanya mengusahakan itu bagaimana? Mengusahakan itu kalau berbicara masalah kesejahteraan bangsa dan negara, ikut berpartisipasi gitu loh. Nah, kalau ikut berpartisipasi berarti sesuai dengan porsi masing-masing. Saudara yang mendengarkan renungan ini mungkin menjadi pengurus partai. Nah, jadilah pengurus partai yang baik, yang punya cita-cita baik sesuai dengan keimanan kita. Ya, jangan menjadi orang yang hidup tidak benar, tapi hendaklah hidup dalam kebenaran. Nah, seperti itu. Ya, kalau saudara menjadi pegawai negeri, aparatur sipil negara, ya jadilah ASN yang baik, begitu. Lalu
Kalau kita tahu tentang kebaikan, nah mari kita mengamalkan kebaikan itu. Nah, gitu loh saudara ya. Jadi amalan kita itu kita terapkan untuk menyikapi pemilihan pemimpin dan wakil pemimpin yang akan datang. Itu namanya ikut mengusahakan. Tapi mungkin kebanyakan dari kita tidak punya andil apa-apa. Artinya kita ini bukan pengurus partai, kita juga bukan pejabat negara, juga bukan orang yang punya otoritas untuk membuat keputusan yang nanti akan menentukan arah dari pemilihan calon pemimpin ini. Nah, maka hal yang kedua yang diperintahkan kepada kita yaitu berdoa. Setidaknya kita menerima perintah Tuhan supaya kita mendoakan. Ya mari kita berdoa kalau begitu. Berdoa supaya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan datang ini berjalan dengan baik, dalam keadaan damai. Itu kita perlu berdoa loh saudara. Ya serius, kita sebagai orang beriman kita perlu berdoa. Dan juga supaya terpilih pemimpin-pemimpin yang baik, orang-orang yang mendapatkan otoritas untuk menentukan sesuatu, itu adalah orang-orang yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi bagian firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 ini bagi saya tetap relevan, memerintahkan kepada kita untuk memiliki partisipasi untuk bangsa dan negara, yaitu mengusahakan dan mendoakan supaya bangsa dan negara kita mencapai kesejahteraannya. Jadi itulah nilai yang boleh saya ketengahkan dalam doa malam hari ini, mencermati apa yang terjadi di sekitar kita dan juga dicermati dari firman Tuhan. Maka nilai yang dapat saya impartasikan bunyinya demikian: orang beriman memiliki kewajiban mengusahakan dan mendoakan bangsa dan negaranya di mana ia tinggal. Ya, saya ulangi, orang beriman memiliki kewajiban mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan bangsa dan negaranya di mana ia tinggal. Orang beriman memiliki kewajiban mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan bangsa dan negaranya di mana ia tinggal. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami memberitahukan kembali bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 sore, jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi di channel yang sama, diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi kitab suci sambil merenungkannya, yang doa malam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Dan terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.